Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran tentang ilmu nahwu dengan rujukan kitab Imriti. Para pemirsa, para santri-santri semuanya, alhamdulillah perlu kita syukuri semua kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu ini kita tahu adalah ilmu yang sangat penting sebagai wasilah untuk mempelajari kitab-kitab atau ilmu-ilmu yang lain semacam ilmu tafsir, ilmu al-hadis yang pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan kepada Anda semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar ilmu nahwu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala talabil ilmi liizalatil jahli, yaitu mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Semoga Anda semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Baiklah, kali ini kita akan belajar ilmu nahwu, tetap kitabnya kitab Imriti, bait yang nomor 12 sampai nomor 19, masih tetap muqaddimah. Sebelum menginjak kepada bait yang ke-9, ke-12 sampai ke-19, perlu kita semuanya ketahui bahwasanya yang mengarang kitab Al-Imriti ini adalah yang bernama Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti, terkenal seperti itu. Beliau ini ulama besar, tidak hanya ilmu nahwu yang dikuasinya, beliau juga sangat mumpuni di dalam ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu fikih, termasuk ilmu tauhid, termasuk ilmu tafsir dan lain sebagainya. Dan beliau banyak sekali mempunyai karya-karya, kitab-kitab yang di samping sangat banyak sekali yang menggunakannya, yang sangat banyak sekali yang membacanya, dan mayoritas berbentuk nazam. Seperti kitab Imriti ini juga berbentuk nazam. Nah, baiklah, langsung saja anak-anakku semuanya atau siapapun belajar tentang ilmu nahwu. Nah, ini belajar ilmu nahwu Imriti bait yang ke-12 sampai bait yang ke-19. Metodenya adalah saya akan membacakan bait daripada Al-Imriti ini, kemudian saya beri makna ala pesantren, ya. Terus kemudian akan saya jelaskan tentang isi daripada bait yang telah saya bacakan tadi. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wantafa'at ajillatun bi'ilmiha ma'matarahu min latifin hajmiha. Wantafa'at lan ngalap manfaat sapa ajillatun pira-pira wong kang agung. Sapa ajilatun pira-pira wong kang agung bi ilmiha kelawan ilmune kurosah. Makmataro sertane barang. Makmataro sertane barang tarahu kang sapa sira ing ma. Tarahu kang ningali sapa sira ing ma min latifi hajumiha saking lembute bentuke kurosah. Jadi banyak orang-orang yang terhormat, banyak orang-orang cendekiawan yang mengambil manfaat daripada ilmu dalam kitab ini, ilmu dalam kitab Al-Imriti ini. Di pondok-pondok pesantren manapun, kalau kita melihat kitab Al-Imriti, khususnya di dalam ilmu nahwu, pasti ada di sana. Pasti ada di sana. Mempelajari ilmu Al-Imriti yang bentuk naudhaman, bahkan ada lirik-lirik syair nazam yang dikumandangkan menghiasi nuansa pondok pesantren, termasuk adalah nazam Imriti ini. Dan padahal kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas. Kemarin bahwasanya
Kebanyakan manusia itu lebih suka melihat sesuatu yang ringkas, sesuatu yang tidak bertele-tele. Nah, kitab ini sangat cocok dengan watak manusia kebanyakan. Nah, meskipun begitu, banyak orang yang mengambil manfaat daripada kitab ini. Lanjutnya, nazam tuha nazman bati'an muqtadi bil asli fi taqribihi lil mubtadi. Nazam tuha nazamaken ingsun ing kurosah. Nazamaken ingsun ing kurosah nazman kelawan nazam bati'an kang edi atau bati'an kang indah. Muqtadi hale manut sapa ingsun. Muqtadi hale manut sapa ingsun bil asli kelawan kitab asal. Bil asli kelawan kitab asal. Fi taqribihi ing dalem oleh yang gampangaken apa nazman. Ing dalem oleh yang gampangaken apa nazman lil mubtadi maring wong kang ngawiti belajar. Nah, saya terangkan di pertemuan yang lalu bahwasanya nazam kitab Imriti ini berasal dari sebuah kitab koras, kitab kecil yang bernama kitab Jurumiyah, karangan daripada Syekh Abdillah Muhammad bin Dawud Ansonhaji, yang kemudian oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti disusun lagi tapi berbentuk nazam. Nah, nazam yang indah, nazam yang badi'. Nah, muqtadi bil asli fi taqribil mubtadi, yang juga mengikuti kitab asal di dalam hal mempermudah di dalam mempelajari kitab ini. Saudara-saudaraku semuanya, santri-santri, di dalam nazam ini ada kata-kata badi', ya. Kata-kata badi', al-badi'. Nah, al-badi' itu apa? Al-badi' itu adalah ini adalah artinya saya membuat nazam dengan nazam yang indah sesuai dengan kitab asal, yaitu kitab Al-Jurumiyah, dalam segi mempermudah memahami bagi orang-orang yang baru memulai belajar atau pemula. Jadi baik sekali kitab ini dipakai untuk mereka-mereka yang ingin belajar nahwu dan masih menjadi pemula. Ya, sangat bagus sekali. Nah, saya tadi katakan bahwasanya ada kata-kata al-badi. Apa sih al-badi? Al-badi itu juga satu asal kata dari kata al-bid'ah. Al-badi itu adalah sesuatu yang tidak terdapat contohnya. Itu sesuatu baru yang sebelum-sebelumnya belum ada contohnya, ya. Atau al-bid'ah. Nah, al-bid'ah itu berarti sesuatu yang tidak ada contohnya. Ada yang mengatakan bahwasanya al-bid'ah itu sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, menurut Imam Syafi'i dikatakan bahwasanya al-bid'ah itu ada dua. Itu al-bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Kalau bid'ah mahmudah itu bid'ah yang boleh kita lakukan. Bahkan mungkin ada yang sunnah kita lakukan dan seharusnya kita lakukan. Ada lagi yang namanya bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, dan itu yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya apa? Contoh bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah seperti penyusunan mushaf yang dikomandani oleh sahabat Utsman bin Affan. Terus kemudian ada pengharokatan Al-Quran. Dulu kata-kata dalam Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Kalau sekarang kan ba ada titiknya satu di bawah, ada nun titiknya satu di atas. Lihat dulu tidak ada titiknya sama sekali dan tidak ada harokatnya. Yaitu untuk mempermudah. Kemudian para ulama seperti Imam Al-Khalil Al-Farhidi mempelopori untuk memberikan titik, memberikan harokat sehingga bisa kita baca al-mushaf seperti sekarang ini. Nah, itu adalah al-bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi
Ini sangat positif sekali, namanya bid'ah mahmudah. Seperti membangun pondok pesantren, membangun di mana pada zaman Rasulullah itu tidak ada pondok pesantren, tidak ada seperti yang sekarang ini. Nah, itu adalah bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Jadi tidak benar kalau mengatakan bahwasanya semua bid'ah itu sesat. Ya, tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah mahmudah dan ada bid'ah mazmumah atau bid'ah sayyi'ah. Nah, bid'ah sayyi'ah itu apa? Bid'ah yang tidak boleh kita lakukan. Seperti memperbarui sesuatu di dalam agama yang sudah ada hukum pasti di dalam agama. Seperti sholat subuh itu 2 rakaat. Ya, sholat subuh itu 2 rakaat. Karena ada orang yang menganggap terlalu sedikit 2 rakaat itu, sehingga menambah menjadi 3 rakaat seperti sholat maghrib. Yaitu bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mazmumah yang tidak boleh kita lakukan. Berarti al-bid'ah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Di dalam tingkatan orang-orang belajar itu ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama itu adalah al-muqtadi. Tadi kan nazam Tuhan nazman badi'an muqtadi. Ya, bil asli fi taqribihi lil mubtadi. Nah, lil mubtadi ini siapa? Mubtadi ini adalah orang yang baru mulai belajar dan belum mampu mentasawurkan, belum mampu untuk mendeskripsikan masalah dan belum mampu menampilkan dalil-dalil. Ini namanya mubtadi, pemula. Naik level satu lagi namanya al-mutawassit. Ya. Di atas al-mubtadi ada satu level yang namanya al-mutawassit. Jika seseorang itu belajar sudah mampu untuk mentasawurkan, sudah mampu untuk mendeskripsi masalah, tapi dia belum mampu menampilkan dalil-dalil. Ini namanya al-mutawassit. Kemudian yang tertinggi namanya al-muntahi. Al-muntahi ini jika seseorang itu sudah mampu untuk mendeskripsikan masalah, menjelaskan masalah, memahami masalah, dan mampu juga menampilkan dalil-dalilnya. Ini namanya al-muntahi. Nah, oleh karena itu bisa kita ambil introspeksi pada diri kita sendiri. Sudah sampai level berapa kita dalam belajar? Mubtadi, mutawassit, atau muntahi. Nah, sehingga kita kalau merasa mubtadi, jangan tergopoh-gopoh untuk menafsirkan Al-Quran sendiri tanpa metodologi, tanpa cara yang disepakati oleh para ulama. Itu akan masuk golongan dawuhnya Rasulullah. Barang siapa yang berbicara di dalam Al-Quran dengan pendapatnya saja, artinya tanpa ilmu, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia akan mempersiapkan tempatnya sendiri di dalam neraka. Baik, kita lanjut. Waqad hadaftu minhu ma anhu ghina wazidtu fawaidam bihalina. Waqad hadaftu lan teman-teman buang sopo ingsun. Wakot hadaf tulan teman-teman buang sopo ingsun minhu saking kitab asal al-jurumiyah itu ya, ma ing barang anhu kang iku saking ma, ada ikunya ya ini ya, ada kang iku saking ma ghinan utawi semoge. Wazituhu lan nambahi sopo ingsun ing nazam fawaida piro-piro faedah. Ini sebenarnya tidak ditanwin ya, tidak ditanwin fawaida karena mengikuti syighah muntahal jumu. Jadi fawaida ing pira-pira pengfaedah biha kan iku kelawan fawaid alghina utawi semuge. Nah, mu'alif Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti mengatakan bahwasanya saya juga membuang dari kitab asal ini hal-hal yang kurang dibutuhkan, dan serta juga saya tambahi dengan faedah-faedah yang dibutuhkan dalam memahami kitab ini. Jadi di dalam nazamnya kitab
Al-Imriti ini ada beberapa hal yang dirasa kurang dibutuhkan di dalam kitab asal, yaitu kitab Al-Jurumiyah, maka beliau membuangnya. Tidak lagi disebutkan di dalam kitab Al-Imriti. Di samping itu, beliau juga menambahi faedah tertentu yang di situ dirasa sangat dibutuhkan di dalam memahami. Ya. Mutammiman li ghalibil abwabi faja'a mislas syarhi lil kitabi. Mutammiman hale nyempurnaaken sapa ingsun, sapa apa nazam. Mutammiman hale nyempurnaaken apa nazam li ghalibil abwabi maring kaprah-kaprahe pira-pira bab. Ya, kaprah-kaprahe pira-pira bab. Kaprah-kaprah itu kebanyakan. Ya. Jadi nazam ini menyempurnakan kitab asalnya, yaitu kitab Jurmiyah, di mayoritas bab-bab yang ada di dalam kitab Al-Imriti. Faja'a mongko teko apa nazam misla syarhi hale ngumpamani syarah lil kitab maring kitab asal. Nah, karena di dalam kitab Al-Imriti ini banyak faedah-faedah di mayoritas bab-bab yang ada, maka kitab Imriti ini laksana, ya, laksana syarah, ya, itu. Tambahan yang saya buat, kata Syekh Syarafuddin Yahya, tambahan yang saya buat ini untuk menyempurnakan di dalam kebanyakan bab, sehingga nazam ini laksana syarah atau penjelasan bagi kitab asal, yaitu kitab Al-Jurmiyah. Jadi kitab ini menambahi banyak hal faedah-faedah di dalamnya yang di dalam kitab Al-Jurmiyah tidak ada. Nah, itu. Santri-santri semua, di situ ada kata-kata mislah syarhi, laksana syarah. Syarah itu apa? Syarah itu lafat-lafat tertentu yang menjelaskan atau mengurai lafat-lafat tertentu yang lain dengan cara tertentu. Jadi menjelaskan sebuah kalimat, menjelaskan sebuah lafat dengan cara-cara metode-metode tertentu. Di dalam kalangan pesantren sudah tidak asing lagi kata-kata syarah. Ya. Di dalam kitab takrib umpamanya. Takrib itu kitab matan takrib, kemudian disyarahi, dijelaskan, diuraikan di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib pun begitu. Ada kitab lain yang mensyarahi kitab Fathul Qorib, yaitu menguraikan, menjelaskan tentang kitab Fathul Qorib. Di situ ada At-Tausyih karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Al-Bajuri dan lain sebagainya. Dan itu namanya syarah, ya, kitab syarah, kitab yang menjelaskan, mengurai lafat-lafat tertentu yang lain, ya, kitab yang lain yang lebih kecil dengan cara-cara tertentu. Nah, santai-santainya kita lanjutkan. Su'il tufihi min sadiqin sadiqi yafhamu qawli li'atiqadin wasiki. Su'il tu dan jalui sapa ingsun fihi ing dalem nazam min sadiqin saking kanca raket, sadiqin kang temen. Yafhamu kang faham sapa sadiq, faham qawli ing ucapan ingsun. Li'atiqadin krana keyakinan utawa krana kepercayaan, wasiqin kang kukuh, wasikin kang kukuh. Anakku semuanya, santri-santri dan Anda semuanya yang menyaksikan video ini. Jadi di dalam menyusun nazam ini, kata Syekh Syarafuddin Yahya, saya menyusun nazam ini karena permintaan dari sahabat-sahabat saya yang bersungguh-sungguh, ya. Memahami juga perkataan saya karena mereka sangat percaya, sangat yakin kepada saya. Nah, beliau ini menyusun kitab Al-Imriti, nazam Al-Imriti ini karena permintaan daripada para sahabatnya. Para sahabatnya yang bersungguh-sungguh ingin belajar ilmu nahwu, dan sahabat-sahabatnya ini yang memahami karakternya, percaya, yakin terhadap keilmuannya Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Oke, kita lanjutkan.
Idzil fatah hasba tiqati rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Idzil fatah krana utawi wong enom, krana utawi wong enom, hasba tiqatihi kelawan milang-milang keyakinane al fatah iku rufi'a den luhuraken sapa al fatah. Iku rufi'a luhuraken sapa al fatah. Wa kullu man lan utawi saben-saben wong, wa kullu man lan utawi saben-saben wong lam ya'taqid kang ora ana keyakinan sapa man iku lam yantafi mongko ora duwe manfaat sapa man. Nah, sesungguhnya seorang pemuda itu tergantung kepada keyakinannya, dia akan mulia. Ya. Seorang pemuda bila mempunyai keyakinan yang kuat, prinsip yang kuat, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tergoyahkan prinsipnya, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Idzil fatah hasba tiqati rufi. Ya. Setiap orang yang tidak mempunyai keyakinan, maka dia tidak akan mempunyai apa-apa. Jadi keyakinan, kepercayaan di dalam hati, kekokohan keyakinan di dalam hati ini penting, sehingga menjadikan seseorang atau pemuda ini akan menjadi naik derajatnya, diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia. Nah, jadi setiap orang yang punya keyakinan, maka dia akan menjadi mulia, dan barang siapa yang tidak mempunyai keyakinan, maka tidak mempunyai manfaat apa-apa. Oke. Fanas alul mannana ayyujirona minar riya mudha'ifan ujurona. Fanas alu mongko nyuwun sapa ingsun. Fanas alu mongko nyuwun sapa ingsun al mannana ing Allah kang ahli paring kanugrahan. Al mannana ing Allah kang ahli paring kanugrahan. Mari nyuwun ayyujirona ing yento nyelametaken sapa Allah ing ingsun. Nyelametaken sapa Allah ing ingsun, nyelametaken minar riya saking pamer utawa riya. Mudha'ifan halini kelaken sapa Allah ujurona ing pira-pira ganjaran ingsun. Jadi Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti, muallif daripada kitab Al-Imriti ini mohon kepada Allah agar beliau diselamatkan dari sifat riya, diselamatkan dari sifat pamer. Karena sesungguhnya riya itu syirik khafi. Ya, dia melakukan sesuatu tidak karena Allah, tapi karena pamer, maka itu namanya riya. Nah, kita berusaha agar apapun yang kita lakukan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena pamer kepada orang lain. Dan juga beliau berdoa kepada Allah agar lipat gandakan pahalanya. Dan semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Jadi Syekh Syarafuddin Al-Imriti di dalam mengarang kitab ini adalah benar-benar beliau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diselamatkan dari sifat riya, diselamatkan dari sifat pamer yang nantinya riya dan pamer itu akan menjadi bumerang bagi pelakunya sendiri. Memohon kepada Allah agar hatinya ini diselamatkan dari sifat riya, dan kemudian memohon kepada Allah agar melipat gandakan pahalanya. Nah, itu bisa kita contoh Syekh Syarafuddin Yahya ini ketika kita semuanya belajar, kita kesan thalabul ilmi, maka kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari sifat riya dan juga kita digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna lan yento ana apa nazam. Wa ayyakuna lan yento ana apa nazam iku nafi'an, paring manfaat, bi ilmihi kelawan ngawerwi nazam, paring manfaat man ing wong, ya'tana kang nemen-nemeni sapa man, ya'tana kang nemen-nemeni sapa man bi hifdhihi kelawan ngapalaken ing nazam,
bihifdihi kelawan ngapalaken ing nazam wa fahmihi lan mahami ing nazam. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini, ilmu yang ada di dalam nazam ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada siapa? Man ya'tana bihifdihi wa fahmi, yaitu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menghafal nazam Imriti ini dan bersungguh-sungguh memahami kitab Al-Imriti ini. Jadi kita juga mencontoh, menteladani apa yang disampaikan oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti ini. Semoga diberikan manfaat. Di dalam kita thalabul ilmi, yang paling penting di situ adalah ilmu kita itu bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan juga barokah, berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Selalu bertambah-tambah kebaikannya di dalam thalabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemanfaatan dalam ilmu, di dalam keberkahan di dalam ilmu. Nah, Syekh Syarafuddin Yahya juga berdoa agar ilmu yang ada di dalam Imriti ini bermanfaat bagi mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh menghafalkan nazam Imriti ini, bersungguh-sungguh untuk memahami nazam-nazam kitab Al-Imriti ini. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama belajar nahwu dengan bersungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh muallif Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imri ini. Dan ingat bahwasanya ilmu nahwu ini ilmu yang sangat penting, ilmu yang menjadi wasilah, menjadi perantara agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis, kay yafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatut daqiqatil ma'ani. Demikian anak-anakku semuanya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini dan mempunyai barokah di dunia wal akhirah. Kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapat benar ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah, ilmu yang senantiasa bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian semua dan mengangkat derajat bagi mereka-mereka yang berilmu. Demikian, semoga bermanfaat dan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.